Shalom saudaraku, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik dalam program Firman Tuhan dan Doa, penguat dan pengantar memasuki pekan hidup yang baru. Adapun bacaan firman Tuhan kita saat ini saya ambil berdasarkan kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai dengan 26. Yesaya 30 ayat 15 sampai dengan 26. Dan judul renungan kita adalah Mengenal Tuhan yang Akbar, Hati Besar dan Tegar. Mengenal Tuhan yang akbar, hati besar, dan tegar. Nah saudaraku, sebelum kita membaca dan mendengar renungannya, mari kita berdoa. Ya Yesus, yang kami sembah di dalam kekudusan Allah Bapa kami di sorga. Yesus Juru Selamat hidup kami. Terima kasih atas nafas hidup yang Tuhan berikan yang Kau berikan kepada kami. Dan pada saat ini ketika kami akan mendengarkan sabda-Mu, kiranya Roh-Mu tetap memimpin kami, agar kami hanya terpusat pada apa yang menjadi kehendak kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan, kita tentu memahami dengan iman percaya bahwa terkadang Tuhan mengizinkan kita menjalani atau mengalami kesusahan-kesusahan hidup dalam perjalanan-perjalanan hidup kita. Baik itu pada masa lalu maupun pada masa kini. Bahkan mungkin juga kesusahan di masa yang akan datang. Dan seringkali ketika menghadapi keadaan yang penuh dengan kesusahan-kesusahan hidup tersebut, saudara dan saya menjadi pesimis. Karena kesusahan-kesusahan hidup yang kita alami pada masa lalu, masa kini, dan mungkin juga masa yang akan datang, saudara dan saya menjadi pesimis. Bahkan karena tekanan-tekanan tersebut, saudara dan saya akhirnya dengan pesimis kemudian berpikir bahwa Tuhan Yesus mungkin sengaja membuat kita menderita. Tuhan memang mungkin sengaja menjadikan hari-hari hidup kita penuh dengan pergumulan. Tidak ada lagi harapan bagi kita. Tidak ada lagi yang terbaik bagi kita dari Tuhan. Itu yang ada dalam pikiran saudara dan saya ketika saudara dan saya menghadapi begitu banyak persoalan dan pergumulan dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang saudaraku, apakah yang kita pikirkan itu benar? Apakah memang tidak akan ada lagi hari-hari yang cerah dalam hidup kita dari Tuhan? Apakah tidak akan ada lagi mujizat dari Tuhan bagi kita? Nah saudara-saudaraku kesayangan Tuhan Yesus, dengar baik saudara-saudara. Hari ini mau dikatakan kepada saudara dan saya bahwa pikiran-pikiran seperti itu tidak benar, saudara. Tidak benar. Sebab apa? Tuhan juga menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Kata firman Tuhan, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Saudara perhatikan di ayat yang ke-18. Yang perlu kita lakukan, yang perlu saudara dan saya lakukan sebagai umat yang telah diselamatkan adalah kita tetap percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan yang akbar. Percaya pada Tuhan yang maha akbar. Maka saudara dan saya bisa memiliki hati yang besar dan tegar. Kemudian bersabar serta bertobat dan tetap tenang menanti-nantikan waktu Tuhan mengangkat semua beban-beban pergumulan kita. Mengubah semua beban-beban pergumulan penderitaan kita menjadi sukacita yang kekal. Haleluya. Saudara bisa bandingkan dengan ayatnya yang ke-15 dalam bacaan kita. Jadi yang kita perlukan adalah tetap percaya pada Tuhan yang akbar, bertobat, dan tinggal tenang. Jadi jangan terburu-buru untuk kita menilai kuasa Tuhan, saudara. Jangan terburu-buru untuk kita menilai akan janji-janji Tuhan. Tetap sabar dan bersyukur sekalipun keadaan kita belum diubah oleh Tuhan. Sebab ada saja, tentu ada saja yang bisa saudara dan saya syukuri dalam setiap keadaan. Saya pernah membaca satu kesaksian yang berkisah begini. Ada seorang penulis renungan yang bercerita begini, saudara.
Sudah 17 tahun saya melihat dunia dengan bantuan kacamata. 17 tahun. Beberapa tahun terakhir ini saya makin sadar akan risiko-risiko yang mungkin muncul karena kondisi mata saya. Kemungkinan akan lepasnya lensa mata saya itu mungkin saja terjadi. Kemungkinan akan menipisnya kornea mata saya itu mungkin saja terjadi. Kemungkinan saya akan mengalami kebutaan itu mungkin saja terjadi. Kesadaran ini mengubah kehidupan saya. Sehingga setiap pagi ketika saya membuka mata dan melihat bayang-bayang yang kabur, saya tetap bersyukur dan dalam hati saya berkata, Tuhan, terima kasih karena masih ada nafas hidup yang Engkau berikan kepadaku. Terima kasih karena saya masih bisa melihat walaupun hanya samar-samar. Saya tahu ada kemungkinan ketika besok Engkau membangunkan saya dengan nafas hidup, tapi mungkin saja saya tidak bisa melihat lagi. Tapi saya akan tetap bersyukur karena saya masih boleh hidup dan menikmati nafas hidup darimu. Walaupun dengan penglihatan yang serba terbatas. Luar biasa saudara. Nah saudaraku, mungkin kesusahan-kesusahan atau pergumulan-pergumulan kita tidak separah dengan kesusahan dan pergumulan penulis tadi. Tapi mungkin juga lebih parah. Hari ini firman Tuhan menyentuh hatimu dan hatiku saudaraku. Mari kita tetap sabar. Sebab kita memiliki dan dimiliki oleh Tuhan yang akbar, yaitu Yesus Kristus. Hingga apapun yang menimpa kita akan selalu tegar menantikan penggenapan janji-janji Tuhan sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Ingat saudaraku, Tuhan menanti-nantikan waktu yang tepat. Tuhan punya waktu yang tepat untuk kita masing-masing. Walaupun terkadang waktu itu tidak kita mengerti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya saudaraku. Tetap percaya Tuhan kita akbar, sehingga kita memiliki hati yang besar dan kita tetap tegar. Amin. Mari berdoa saudara. Bapa di sorga, Bapa kami yang akbar, dengan hati kami yang tegar, kami berkata, inilah kehidupan rumah tangga kami. Inilah kehidupan pribadi kami. Inilah kehidupan akan pekerjaan-pekerjaan kami. Inilah kehidupan akan usaha-usaha kami. Kami percaya Tuhan, bahwa walaupun saat ini kami belum melihat adanya perubahan dari kehidupan rumah tangga kami, dari kehidupan pekerjaan kami, namun kami tetap percaya bahwa waktu Tuhan akan senantiasa memberkati kami. Ada waktu Tuhan mengubah segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau yang akbar, dengarkanlah doa kami sebagai pasangan suami istri. Dengarkanlah ya Tuhan. Topanglah kami dalam kehidupan kami setiap waktu, setiap saat. Ketika kami berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu kami, kami percaya waktu Tuhan juga yang menjadi yang terbaik untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Masa depan mereka Engkau siapkan luar biasa. Anak-anak kami yang masih dalam pertumbuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Dan kami tolak segala macam bentuk sakit penyakit jauh dari kehidupan kami, keluar dalam kehidupan kami. Sehingga kami senantiasa ada dalam sukacita. Dan Tuhan, Allah kami yang akbar, ketika kami menyadari bahwa Engkau lebih besar dari segala-galanya, kami ingat akan kesehatan kami. Kami yang sementara bergumul dalam sakit penyakit, kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Waktu Tuhan pasti akan memulihkan kami. Berkati obat-obatan, makanan, dan minuman yang kami pakai untuk menopang kesembuhan kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah pulih, kami sudah sembuh. Bagian-bagian tubuh kami yang sakit kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di sorga.
Inilah keyakinan kami kepadamu, ya Allah yang akbar, ya Yesus Kristus, sumber segala mujizat. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, presiden, wakil presiden, dan juga semua para menteri, dan juga aparat TNI dan Polri. Berkati pemimpin-pemimpin di daerah kami masing-masing, dari tingkat pusat sampai ke tingkat pelosok-pelosok daerah. Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga akan gereja-gerejamu bersama dengan semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya Tuhan. Para pendeta, penatua diaken, pengurus-pengurus gereja, pelayan-pelayan, penginjil, evangelis, semuanya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan topang. Terkhusus kami berdoa untuk wabah corona. Kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sambut hari hidup kami. Kami sambut minggu ini dengan tetap percaya bahwa Tuhan kami akbar. Tuhan kami luar biasa. Itu membuat kami tegar, hati kami besar, dan tetap percaya bahwa waktu Tuhan sementara terjadi bagi kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologi, bersama dengan tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat hidup sabar, dan ingat, Tuhan sayang kita semua. Shalom.